Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siki Maulana. Saya sebagai moderator dalam materi usul fikih, yaitu analisis mengenai maslahah, mursalah, dan sad al-dariyah dalam usul fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Huriyatul Mawana. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu pengertian maslahah mursalah. Maslahah mursalah tersebut terdiri dari dua suku kata, yaitu maslahah dan mursalah. Secara etimologis, maslahah berasal dari kata salaha yang berarti baik, manfaat, atau terlepas dari suatu kerusakan. Sedangkan mursalah secara etimologis yaitu berarti mutlaqoh yang berarti terlepas atau bebas. Sedangkan secara definitif dapat dipahami, maslahah mursalah merupakan sebuah metode istinbat hukum atau legal teori yang didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas khusus dari nas tentang validitasnya, dan juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidakvaliditasinya. Jadi kesimpulannya, maslahah mursalah tersebut merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan yang dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sehingga tercetuslah hukum maslahah mursalah tersebut. Yang kedua yaitu objek maslahah mursalah. Objek maslahah mursalah adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nas Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan dasarnya. Menurut Imam Qarafi At-Tusi dalam kitabnya Maslahah Al-Mursalah menjelaskan bahwa maslahah mursalah itu sebagai dasar dalam menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya. Sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan hukumnya, karena persoalan ibadah ini tidak akan sanggup diketahui oleh manusia hikmahnya. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa maslahah mursalah itu difokuskan terhadap masalah yang tidak terdapat dalam nas, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah, dan juga tidak didapatkan dalam isma atau qiyas. Contohnya yaitu, contoh objeknya misalnya, apabila dalam suatu keadaan serba haram atau melanda seluruh dunia atau suatu daerah tertentu yang penduduknya itu kesulitan dalam mengalami perpindahan ke daerah lain, dan mereka kesulitan mendapatkan sebuah lapangan pekerjaan yang halal, sehingga dalam posisi yang terdesak tersebut, maka bagi mereka diperbolehkan secara paksa untuk menerima pekerjaan itu demi menolak darurat dan menutupi keburukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, NIM 087. Syarat berhujjah dengan maslahah mursalah. Menurut Imam Maliki, syarat-syarat khusus diantaranya yaitu: 1. Adanya persesuaian antara maslahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat atau maqasid asyariah. Yang kedua, maslahah itu harus masuk akal atau rasional. Yang ketiga, penggunaan dalil maslahah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Sedangkan Imam Al-Ghazali menerima al-masalah al-mursalah sebagai hujjah dalam mengistinbatkan hukum dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara. Yang kedua, masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nasyara. Yang ketiga, masalah itu termasuk ke dalam kategori masalah yang daruri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak, dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang. Kehujahan maslahah mursalah. Para ulama usul fikih sepakat mengatakan bahwa maslahah mursalah dapat dijadikan hujah dalam menentukan hukum Islam. Adapun terdapat kehujahan maslahah mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode
dalam menetapkan hukum syara, sekalipun dalam penerapannya dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Kelemahan maslahah mursalah menurut para ulama yang tidak berhujjah dengannya. Yang pertama, dalil-dalil penentang maslahah mursalah. Yang kedua, maslahah mursalah berada dalam dua posisi, penolakan syara terhadap sebagian maslahah pengukuhan syara terhadap sebagian maslahah mursalah yang lainnya. 3. Penggunaan maslahah mursalah akan menyebabkan rusaknya kesatuan dan keumuman syariat karena berbeda hukum. 4. Maslahah itu ada tiga dibenarkan, ditolak, dan yang masih diperselisihkan. Saya Muhammad Fikri Maulana akan menyampaikan materi tentang kelemahan maslahah mursalah menurut para ulama yang tidak berhujjah dengannya. Berikut ini adalah dalil-dalil dari kedua belah pihak yang menentang dan yang menetapkan legalitas maslahah mursalah sebagaimana yang dipaparkan oleh Wahhab. 1. Dalil-dalil penentang maslahah mursalah. Yang kedua, maslahah mursalah berada dalam dua posisi penolakan syariah terhadap sebagian maslahah pengukuran syariah terhadap sebagian maslahah mursalah yang lainnya. Ketiga, penggunaan maslahah mursalah akan menyebabkan rusaknya kesatuan dan keumuman syariat karena perbedaan hukum. 4. Maslahah itu ada tiga, dibenarkan, ditolak, dan diperselisihkan. Yang kedua, materi tentang aplikasi maslahah mursalah dalam ekonomi dan keuangan kontemporer. Berikut ini aplikasi maslahah mursalah dalam transaksi ekonomi dan keuangan kontemporer. 1. Intervensi pemerintah terhadap harga pasar. Pada umumnya, intervensi pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan pemerintah dan penawaran serta intervensi dalam menentukan harga. Yang kedua, larangan dumping dalam penjualan produk. Dumping merupakan penjualan atau suatu komoditas di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah daripada harga wajar. Biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga pasar domestik atau di negara lainnya. Selanjutnya materi akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Erianto Putri, NIM 123 sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian syad jariyah. Pengertian jariyah ditinjau dari segi bahasa adalah jalan menuju sesuatu. Kata asad tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan ad-jariyah merupakan kata benda atau isim, bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Syad jariyah adalah menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan tertentu, untuk pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang, untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Macam-macam ad-jariyah. Jariyah dari segi kualitas kemafsadatan menurut Imam Asy-Syatibi, dan dari segi ini jariyah terbagi dalam 4 macam. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Yang kedua, perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan. Yang ketiga, perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Yang keempat, perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, yang memungkinkan juga perbuatan tersebut membawa kepada kemafsadatan. Seperti bai al-azal, jual beli dengan harta yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan. Jariyah dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pembagian dari segi ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan. Yang kedua, suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan
tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak. Kehujahan Sad Zari'ah. Tentang kehujahan Sad Az-Zari'ah ada beberapa pendapat. Yang pertama, Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dikenal sebagai dua orang imam yang memakai Sad Az-Zari'ah. Oleh karena itu, kedua imam ini menganggap bahwa Sad Az-Zari'ah dapat menjadi hujah. Kedua, Imam Ibnu Hayyim mengatakan bahwa penggunaan Sad Az-Zari'ah merupakan satu hal yang penting sebab mencakup seperempat dari urusan agama. Dalam Sad Az-Zari'ah terdapat amar atau perintah, nahi atau larangan. Yang ketiga atau yang terakhir, ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syiah menerima Sad Az-Zari'ah sebagai dalil dalam masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus yang lain. Penerapan Sad Zari'ah lebih didahulukan daripada Fat al-Zariyah. Hal tersebut sesuai dengan konsep kaidah Darul al-Mafasid Muqaddam al-Jab al-Masali yang berbunyi bahwa menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Intinya yaitu lebih baik mencegah. Contohnya dalam praktek hilah, misalnya di kalangan penjual ayam potong, ada yang menyembelih ayam secara manual, yaitu satu persatu dengan tangan dan memakai pisau. Dan juga ada yang menggunakan mesin pemotong ayam, semisal rumah potong ayam. Dalam ketentuan syariat, semisal sesembelih hendaknya diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang menyembelih secara manual, hal ini bisa saja dilakukan. Namun bagi yang memakai mesin, hal tersebut cukup sulit karena mesin tidak akan bisa mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, agar daging tersebut halal dikonsumsi, maka hilah yang digunakan adalah ketika pertama kali orang menyalakan mesin tersebut menyebut asma Allah dengan niat menyembelih semua ayam yang ada. Jadi, dalam Az-Zariyah itu diperbolehkan menetapkan hukum untuk mencegah terjadi perbuatan lain yang dilarang. Jadi, untuk mengatasi mesin pemotong ayam tersebut dilakukan pada saat orang yang menyalakan mesin tersebut menyebut nama Allah dengan niat menyembelih semua ayam yang ada.